dipersembahkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Semangat, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV yang berbahagia, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sepanjang bulan Ramadan ini kita banyak-banyak bersimpuh, banyak mendalami hidup, banyak mengintrospeksi diri, mengevaluasi. Karena bagaimanapun puasa yang pahalanya diterima oleh Allah adalah puasa yang kita jalani dengan imanan wahtisaban. Masya Allah. Dengan iman taat kepada Allah dan banyak-banyak mengevaluasi diri, berpuasa dengan khusyuk. Kembali lagi di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Dan tema kita kali ini, Masya Allah, tentang sesuatu yang sifat Allah memberikan rasa aman dan nyaman, Masya Allah, kepada setiap hamba-hambanya, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min. Dan seperti apa suratnya, kemudian ayatnya. Sepertinya Queen udah siap ya? Iya, semangat. Suratnya surat Al-An'am. Ini surat yang ke-6, ayat berapa tadi, Dek? 82. Ayat ke-82. Ya, silahkan Queen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Salah satu fitrah manusia yang Allah titipkan sepanjang hidupnya, sepanjang hidup kita, saya dan semua manusia tidak lain adalah ingin merasa aman. Aman ya. Ingin merasa nyaman. Hidup di dunia ini perlu rasa nyaman dan aman karena memang itu fitrah manusia. Dan Allah lah yang menjadi sumber segala rasa aman. Rasa aman itu kalau secara keseharian, misalnya kayak di perumahan kita nih. Ini kan kita yang tinggal di perumahan ini merasa aman, alhamdulillah. Karena setiap mau masuk ke sini tuh ada posnya. Iya, ada satpam yang jaga. Ada satpam, ada security. Kadang ditanya keperluannya apa. Mau ke rumah siapa? Mau gitu ke rumah kan. siapa? Nanti baliknya jam berapa? Jadi ditanya. Nah itu memberikan rasa aman kepada kita sebagai penghuni perumahan ini. Di kantor sama. Di kantor kalau masuk pakai ID card, nggak sembarang orang bisa masuk. Mesti ada tanda pengenal, baru dia bisa naik lift. Itu juga memberikan rasa aman. Jadi memang sudah fitrah manusia untuk selalu memberikan, mencari, bukan memberikan. Selalu mencari rasa aman dengan akal pikiran yang Allah berikan. Akhirnya teknologi yang canggih, manusia berlomba-lomba untuk mencari keamanan masing-masing, entah di kantor, di rumah, dan sebagainya. Kayak di sekolah, bisa nggak Queen orang yang asing masuk ke sekolah yang nggak kenal lah?
Nggak bisa kan? boleh. Dijaga Ada ya, security-nya Dek. kan? Arkan juga kayak gitu nih. Ya, di parkiran ada security kalau Abi lagi jemput Arkan itu pasti Dilihat dulu dilihat siapa yang jemput. siapa yang jemput. Jadi udah fitrah. Dengan akal pikiran manusia mengkonsep supaya manusia ini betul-betul aman. Karena itu fitrah Allah yang berikan, sebenarnya itu rasa aman yang di luar tubuh kita. Tapi yang paling dahsyat itu ketika kita mencari rasa aman yang ada di hati. Di hati. Bagaimana supaya hati ini aman dan tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Masya Allah. Hanya dengan mengingat Allah, Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang, aman. Masya Ah, Allah. Baik Abi, Iya. tahan dulu ya, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi ya. Oke. Oke, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih pemirsa di rumah masih setia bersama kita mengupas tentang sifat Allah yang apa Bi tadi? Al-Mu'min. Masya Allah, tentang Yang memberikan rasa aman dan nyaman. Betul. Kalau misalkan golongan orang-orang yang selalu diberi rasa aman oleh Allah itu yang seperti apa sih Bi? Contohnya? Oke. Makanya al-mu'min, kita ini disebut orang muslim atau orang mukmin. Orang yang beriman. Dengan iman itulah kita merasa aman dalam hidup, kita merasa diawasi, merasa segala sesuatu, kebaikan Allah berikan pahala, keburukan juga Allah berikan keburukan. Kan ayatnya banyak kita udah sampaikan ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang atau tanda-tanda siapa saja yang Allah kasih rasa aman. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang mau berinfak, Masya Allah. bersedekah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau orang lagi senang sedekah biasa, tapi kalau mau lebih aman hati kita, betul-betul ingat Allah, berbagi, berbuat baik dalam keadaan susah. Karena tidak harus dengan uang, ngebantu orang lain, senyum. Nah, kayak Arkan ini kan senyum nih. Ini ibadah. Belum senyum. Oh belum ya? Belum. Nah, coba senyum deh. Ya oke. Walaupun sedikit tapi senyum Sedikit. ya alhamdulillah. Yang penting ya, Bi. senyum. Nggak apa-apa. Makanya saya sering bilang sama teman-teman komedian, teman-teman pelawak, Ustadz bersedekahnya, dakwahnya itu adalah ibadah. Tapi kalau pelawak komedian, mereka juga punya pahala ibadah. Iya. Menghibur orang lain. Bikin orang Happy. bahagia. Bikin orang bahagia. Nah, itu tadi yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Masya Allah. Dia bisa marah, dia bisa emosi, tapi dia lebih memilih untuk dia tahan. Ada rasa aman di situ. Alhamdulillah. Karena ada pepatah Arab yang bilang gini. Awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awalnya kemarahan itu orang gila. Kenapa gila? Ya karena semua kehilangan akal. Dia marah, dia emosi. Wa akhiruhu nadamun. Tapi ujung-ujungnya dia bakal nyesel. Maka kalau mau aman, ya hindari amarah. Oh kalau gitu Pak Ustadz kita marah harus disimpan. Nggak boleh. Marah dilepas, terlalu dilepas nggak boleh. Marah terlalu disimpan pun nggak boleh. Jadi penyakit. Mending tabayun ya Bi. Tabayun, musyawarah, wasyawirhum fil amri, obrolin, duduk bareng, cari solusi. Masya Allah. Itulah rasa aman yang membuat kita menjadi muslim sejati. Itu yang kedua. Golongan ketiga, siapa sih yang Allah berikan rasa aman nggak pernah ada habisnya? Wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Di situ Allah berikan rasa aman. Queen, jelas-jelas temennya salah. Terus dia minta maaf, kata Queen, ngapain gue maafin, gue bener kok. Nah, itu pasti nggak aman tuh tidurnya, nggak nyaman hidupnya. Ya Allah kasihan ya orang udah minta maaf kita nggak maafin. Jadi sebaik-baiknya mukmin kalau mau punya hati yang aman, ada yang minta maaf datang,
Ya Ini maafin. kayak boneka di mobil ya Di gini-gini ya. dashboard itu. Gini-gini ya. Jadi Ah, memaafkan Masya Allah. kesalahan orang Orang lain. lain. Kenapa? Supaya hidup aman, hati tenang, Allah kasih batas waktu nih. Kita nggak boleh diem-dieman itu lebih dari berapa hari? 3. 3 hari. Apa hadisnya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan. Artinya tidak dibolehkan, haram. Ya haramnya bukan haram mutlak. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim ayah juro akhohu, mendiamkan, nyuekin saudaranya fauqa thalasi layalin, lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayuriduhuma. Mereka ketemu tapi saling Diam-diam atau diem, marah-marah. saling menghindar. Ah, gue jangan lewat jalan sini nih. Si fulan lewat, gue lewat jauh, ya jalan yang jauh aja lagi. Nah itu nggak boleh. Kalau ada 2 yang berantem nih, orang muslim lebih dari 3 hari, sebenarnya satu di antara mereka ini ada yang bakal dapat pahala gede banget. Siapa? Alladzi yabda'u bisalam. Ada 2 berantem, tiba-tiba yang satu ngawalin ngucapin salam. Assalamualaikum, ya Allah sehat, baik, udah lama kita nggak ketemu. Orang yang ngawalin salam, padahal udah lama nggak tegur-teguran, nggak silaturahim, itulah orang yang mendapatkan berkah dan rahmat. Masya Allah. Gitu. Malah kalau kita punya teman terus mereka intinya punya masalah, kita sebagai sahabat menyatukan kembali silaturahim yang terputus, itu pahalanya luar Mendamaikan. biasa ya Bi ya. Dan berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang saling berseteru itu jadi pahala. Masya Allah. Bohong dosa, tapi ini bohong dapat pahala. Karena niatnya menyatukan itu. Menyatukan. Masya Allah. Saya punya temen 2, si A dan si B. Saya bilang ke si B, dapat salam dari si A. Si A katanya kangen, padahal enggak. Si B juga begitu. A dapat salam dari si B. Iya, kita kangen. menyatukan ya, Masya Pas ketemu Allah. mereka kayak ya Allah, padahal mah ya kerjain lo berdua. Iya, gitu. tapi alhamdulillah jadi kebaikan ya Bi ya. Jadi Masya Allah. kebaikan. Nah itu bisa tuh diamalkan sama Bisa diamalkan Queen. sama kita ya. Oke. Masya Allah, Oke. semangat. Abi tahan dulu, istirahat dulu, karena Arkan mau tuh udah harus makan Iya, sahur dulu biar Ini udah, semangat. pedet. Iya, nanti kita kembali lagi pemirsa, Oke. jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud.
sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Nah Abi, lanjut lagi ya. Ya. Bunda mau nanya, kita kan banyak lihat di televisi sekarang kondisi yang sangat memprihatinkan saudara-saudara muslim kita yang tentunya beriman. Wah, mungkin lebih baik ibadahnya dari kita di sini, tapi mereka nggak dikasih rasa aman. Contohnya di Palestina dan mungkin muslim-muslim lainnya di berbagai negara yang lain ya Bi. Ya. Itu gimana sih Bi menurut Abi? Ada satu tragedi, musibah di satu tempat. Kan semua kena efek, kena dampak. Ini oke, Palestina, tapi kita ambil contoh di Indonesia kayak tsunami. Ini kan musibah yang besar ya. Yang kena dampaknya itu ya ada orang baik, ada orang yang setengah baik, ada orang jahat juga kena. Semua kena efek dan dampaknya. Nah sebenarnya ketika ada satu tragedi di satu tempat, semua merata kena. Buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, rajin sholat, ibadah, sedekah, tapi rumahnya hilang juga tuh, keseret sama tsunami. Maka banyak ulama yang mengatakan ini adalah imtihanan, ujian buat orang-orang yang soleh. Jadi musibah itu adalah ujian buat orang yang sudah baik dan dekat dengan Allah. Namanya manusia kan kehidupan ini sekolah, sekolah harus diuji. Jadi karena imannya mau diangkat derajatnya oleh Allah, dia diuji lulus apa enggak nih. Jangan-jangan setelah tsunami, waduh dia putus asa, sedekahnya enggak lagi. Jangan-jangan dia marah sama Allah, berbuat baiknya akhirnya enggak lagi. Nah yang seperti ini namanya imtihanan, diuji orang yang soleh. Lalu yang kedua, ada orang setengah baik. Ya sedekah kalau ingat syukur, enggak ya udah. Aduh. Sama tetangga pelit, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Sholat terus, maksiat jalan, setengah baik. Maka tsunami buat orang yang setengah baik ini adalah nasihatan. Nasihat ya. Nasihat. Ini orang setengah baik lagi dijewer, lagi diingetin sama Allah supaya apa? Supaya dia jadi betul-betul baik, kan setengah baik, betul nggak Queen? Setengah baik, terus dengan musibah dia jadi mikir, oh berarti saya jangan setengah-setengah kalau mau jadi orang baik. Itu nasihatan. Ada orang yang nggak pernah baik, isinya jahat terus, menggosip, ngerampok, nyolong sendal orang, terus ngambil speaker di musola, pokoknya nggak ada baiknya lah ya. Nah yang ini azaban, hukuman, azab buat orang yang nggak pernah baik. Berarti kalau untuk orang-orang baik yang orang soleh di Palestina ini diuji supaya lebih tambah imannya dikuatin. Betul. Maka pahalanya surga. Betul. Ya Bi ya. Masya ini Allah. adalah ujian bagi mereka orang-orang baik di Palestina. Nah sekarang kita kalau lagi ada musibah di kampung kita, di provinsi kita, di kabupaten kita, lagi ada musibah, udah nggak usah nyalain orang. Wah jangan-jangan nih kampung diazab nih. Ya. Jangan-jangan tempatnya diazab. Paling bagus dan paling aman. Ini kan berbicara tentang Allah memberikan rasa aman. Nasihat. Paling aman itu adalah tanya dengan diri masing-masing. Ini musibah, tragedi. Apakah ini buat saya ujian karena saya sudah berbuat baik, atau jangan-jangan ini nasihat buat saya karena saya setengah baik. Ya
Allah. Atau jangan-jangan ini hukuman buat saya. Ya Allah, Saya karena nggak kita pernah belum berbuat baik. Sambil kita ini ya Bi ya, Iya. mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga muslim lain, semoga mereka diberikan kekuatan lahir batin. Setiap hari ini belum berhenti nih Bi, ujian, kehilangan rasa aman gitu ya Bi ya. Betul. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu insya Allah ya Bi ya. Ada ya tadi doa. Dalam surah Al-Baqarah kan walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi. Allah menguji dengan rasa takut. Iya. Wal ju'i, rasa lapar. Wa naqsim minal amwali, dikurangi atau wafatnya orang-orang sekitar kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, harta, bangkrut, orang banyak yang meninggal. Tapi semua itu Allah berikan kabar gembira. Ya Allah. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada orang yang udah usaha, kebunnya bagus, sawah, tiba-tiba ada wabah, ada apa namanya? Hama. Habis semua ternaknya, perkebunannya, itu ujian dari Allah. Kewajiban kita hanya bersabar. Sabar. Nah, intisari dari sifat Allah Al-Mu'min ini menurut Abi gimana? Rasa aman yang paling sejati pemirsa setia Metro TV itu bukan ada di luar kita. Iya. Bukan masuk kantor terus harus dengan tanda pengenal seperti yang saya sampaikan di awal. Itu ada rasa aman, kita tinggal di rumah ada security-nya rasa aman. Hakikat rasa aman yang paling sejati itu ada di hati. Supaya di hati merasa aman, tentunya hadirkan Allah dengan berzikir. Allah, Masya Allah. Hatinya satu, rasanya banyak. Tadi sudah kita bahas, kembalikan semua rasa hanya kepada Allah. Siapa golongan-golongannya? Dia yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah, yang mampu menahan amarah dan yang memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia akhirat. Nah, sebelum kita pamit, kita doa dulu Bi untuk saudara-saudara kita yang lagi, Masya Allah, Ya, diuji. betul. Kesabaran, kehilangan, kesedihan, segala yang mudah-mudahan mereka tawakal dan diberikan surga yang setinggi-tingginya. Amin. Silakan Abi. Baik, kita berdoa, akan aminkan, Queen Amin aminkan, ya. semua pemirsa setia Metro TV kita aminkan di program Asmaul Husna ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Amin, wal ya mu'minina wal mu'minat Amin, ya al ahya'i minhum wal amwat. Amin, ya Allah, Allahumma gfir dzunubana Amin. wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi, tiba kita di penghujung acara, tapi pemirsa jangan sedih dan khawatir. Insya Allah besok kita kembali lagi ya Bi ya, tetap di Insya Asmaul Allah. Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.